Hai semua, selamat datang ke channel saya. Saya TS Adnan Saleh. Kepada yang telah subscribe channel saya mengucapkan berbanyak terima kasih. Baik, dalam video kali ini saya akan menerangkan berkenaan dengan jenis format image, yang mana nanti kita akan gunakan format image ini dalam pembentangan. Contohnya kita menggunakan Microsoft PowerPoint, ataupun kita boleh gunakan semasa menghasilkan video. Sudah tentunya dengan mengenali format image ini, pembentangan kita akan lebih kemas dan menarik. Image grafik yang dimaksudkan adalah seperti ini. Pertama seperti ini, yang kedua transparan ya, belakangnya seperti ini, dan akhirnya yang ketiga adalah seperti ini, yaitu boleh digerakkan ataupun dibuat animasi. Untuk memahami ataupun mempelajari berkaitan dengan format image ini, pastikan tonton video ini sehingga tamat. Apabila kita menghasilkan video, ada dua komponen yang terlibat. Yang pertama sekali adalah apa yang kita lihat atau yang kita tonton, dan yang komponen yang kedua adalah apa yang kita dengar, yaitu bunyi dan musik. Bagian yang kita akan lihat ini adalah grafik, dan inilah yang akan saya terangkan jenis-jenis grafik, yang mana lain format kepada grafik tersebut dan ciri-cirinya akan berlainan. Yang pertama sekali adalah jenis format JPEG, bermaksud Joint Photographic Expert Group. JPEG ini adalah yang lazimnya kita guna, maknanya kalau kita guna handphone kita untuk menangkap gambar, formatnya adalah lazimnya adalah guna format JPEG. Bagaimana kita mau tahu format lazimnya adalah format JPEG ataupun .jpg ini? Saya akan cari contoh, saya akan cari contoh satu file grafik image yang saya sudah muat turun daripada saya punya telepon. Oke, saya cari dulu satu di desktop. Oke, di sini ada format image grafik yang saya sudah buat turun. Gambar saya berada di Kundasang. Oke, kalau kita letak kita punya cursor nih, cursor kita punya mouse kita punya mouse pada grafik tersebut, dia akan ada sedikit butiran yang terpapar. Oke, saya zoom supaya boleh nampak. Oke, maklumat di sini item type JPG file, JPG file item type, dan ini adalah format yang lazimnya yang akan digunakan pada telepon smart pintar kita. Oke, kita pula coba bandingkan sebelah yang saya sudah pindah format dan jadikan dia transparent. Oke, bila saya letak saya punya mouse pada grafik tersebut, item type adalah PNG, dan ini format yang akan saya terangkan selepas ini. Jadi kembali kepada slide saya. Bagi image JPG ini, dia image-nya adalah mampat, mampat mana filenya tidak besar, berbanding dengan dulu format dulu dia ada .bmp. Oke, terus adalah yang saya terangkan, ini adalah jenis file format PNG yang saya tunjukkan tadi. Format PNG ini dia mempunyai ciri tambahan yang mana kita boleh jadikan latarnya menjadi transparent. Dan format yang ketiga adalah yang dipanggil format GIF ataupun Graphic Interchange Format. Dan kelebihan ciri berbanding dengan dua tadi, format jenis ini kita boleh buat dia beranimasi ataupun bergerak tidak statik berbanding dengan dua yang tadi itu. Seperti yang saya telah terangkan tadi, format JPEG ini adalah format yang lazim apabila kita gunakan kamera ataupun kita punya smartphone untuk merakam gambar. Kita sebagai objek yang ingin dirakam, dan nampak jelas juga pada format JPEG ini apa yang berada pada latar belakang kita. Untuk kita buat perubahan daripada format JPEG kepada format transparent .png, kita memerlukan beberapa langkah-langkah yang perlu dibuat bagi menghapuskan latar belakang pada gambar tersebut. Langkah pertama ialah kita perlu pergi ke browser
Yang lazimnya saya gunakan di sini adalah Google Chrome, dan type remove.bg pada Google Chrome tersebut, dan kita akan pergi laman web remove.bg. Step seterusnya kita akan muat naik gambar yang ingin kita hapuskan latarnya, dan kemudian kita akan hapuskan latarnya dan muat turun ke komputer kita. Oke, ini adalah paparan Google Chrome. Jadi kita type di sini remove.bg, dan ini adalah paparan laman web remove.bg. Pada sebelah kanan nih, saya punya mouse ya, dia ada butang berwarna biru upload image. Kita klik nih upload image, dan kita pilih gambar .jpg yang kita muat turun daripada kita punya smartphone ya. Saya pilih contoh yang gambar saya berada di Kundasang nih. Abaikan dulu gambar yang sebelah tuh ya, atau mungkin saya delete supaya tidak takut confuse ya. Oke, kita ada satu gambar .jpg, dan saya klik gambar nih. Saya klik gambar nih, dia akan secara otomatis muat naik ke laman web remove.bg. Oke, secara otomatis latar belakang gambar tersebut akan dihapuskan. Ya, coba kita buat perbandingan yang originalnya macam gini. Kita klik di sebelah, dan kemudian bila kita klik yang sebelah punya remove yang telah dihapuskan latarnya, dia akan hilang. Dia akan hilang, dan kita boleh terus membuat turun dengan mengklik butang berwarna biru. Butang berwarna biru, dan bila saya klik pada bagian bawah Google Chrome nih, oke, ini adalah gambar yang telah dihapuskan. Nampak berwarna putih ya, tapi bila kita letak gambar nih pada contohnya pembentangan presentation pada PowerPoint, ini saya boleh buka satu, kita boleh contoh. Oke, gambar tadi. Nah, ini gambarnya. Jadi saya letak gambar nih pada PowerPoint. Oke. Jelas di sini ya, latar belakang gambar ini telah dihapuskan. Kembali kepada laman web remove.bg ini. Dia di sini ada lagi pilihan lain ya, jika ingin kita buat perubahan kepada gambar tersebut. Kita klik edit nih. Dalam sini kita ada beberapa pilihan yang lain. Andainya ingin kita buat perubahan pada latar gambar tersebut dengan yang lain, contoh di sini saya akan klik pemandangan yang lain. Oke, ya. Latar yang asal dihapuskan dan kita boleh gantikan dengan yang lain. Ya, seandainya kita mau buat yang lain lagi, contohnya berlatarkan dinding. Ya, ingin kita berlatarkan di pantai. Ya, atau mungkin berlatarkan kepada Tasik, dan semua ini kita boleh download. Ya, setelah latarnya berubah, kita boleh download, dan kita sudah ada satu gambar ya, yang berlatar yang lain daripada yang asal. Ya, semudah itu ya, semudah itu untuk kita menukar latar dan kita berada di tempat yang lain. Jadi itulah adalah langkah-langkah untuk kita mengubah format gambar kita daripada JPG kepada PNG, yaitu menggunakan laman web remove.bg. Kalau dulu berbanding dulu kita paksa gunakan Photoshop untuk buat cropping ya, untuk membuang latar, tapi sekarang ini semudah itu, kita hanya muat naik kepada gambar kita ke laman web remove.bg, secara otomatis latarnya akan dihapuskan. Dan seterusnya kita akan pergi step seterusnya, yaitu berkenaan dengan format GIF seperti yang ini. Untuk membuat perubahan kepada gambar yang kita ada sebelum ini untuk dia dijadikan bergerak atau beranimasi, yang pertama kita akan pergi ke laman web 3dgifmaker.com, yaitu pada Chrome juga, browser Chrome ya, Google Chrome.
dan kita akan muat naik gambar kita yang kita pilih untuk dianimasikan atau digerakkan. Dan next step seterusnya ialah kita akan buat perubahan pada kelajuan masa, berapa cepat grafik itu bergerak. Dan yang step yang terakhir adalah kita akan klik, kita akan klik muat turun gambar yang telah kita buat animasi. Oke, langkahnya adalah seperti berikut. Kita akan pergi ke kita akan pergi ke laman web 3D GIF Maker. Ini adalah laman webnya, jadi kita akan upload muat naik gambar yang kita akan buat animasi. Di sini. Oke, di sini gambar saya sudah upload dan pilihan yang kita buat di sini adalah 360 spin. Kita boleh buat pilihan contohnya left to right. Oke, ini adalah pilihannya. Ini ambil animasinya bergerak daripada kiri ke kanan. Kita boleh tingkatkan pikselnya, jadi maknanya kalau kita akan letak pada kita punya pembentangan, kita besarkan, dia tidak akan kabur. Kita naikkan pikselnya. Biasa saya akan letak dalam 1000 lah, 1000. Ini kalau kita hover dia akan naik macam gini, hover. Oke, kalau rasa terlalu laju, kita naikkan speed dia, kita turunkan. Tapi kalau kita lihat kurang smooth di image tu, saya letak, kalau kurang smooth kita boleh tambah frame, ikut cita rasa kita lah, kita tambah frame. Oh ya, jangan lupa untuk memastikan dia transparent juga. Dia ada butang pilihan di sini transparent untuk memastikan bahwa latar untuk yang hasil GIF nih yang bergerak-gerak ini latarnya adalah transparent. Oke, kita akan tambah frame, kita tengok di sini sehingga sesuai dia tidak terlalu laju dan pergerakannya smooth. Oke, fine, tambah lagi frame dan kurangkan speednya, dia akan oke. Bagi saya sudah memadai. Dan kemudian dari itu, bila kita sudah bersesuaian dengan cita rasa kita, tinggal kita klik butang download GIF. Oke, selesai, sudah muat turun. Kita boleh cek, kita double klik, dan ini adalah hasilnya. Gambar kita sekarang berada pada format GIF, dan bergerak-gerak. Jadi banyak pilihan lain yang berada pada laman web 3D GIF Maker ni. In fact, sebenarnya yang berada pada bahagian atas, bahagian atas GM Upscale ni, logo tu adalah saya gunakan sama juga 3D GIF Maker ni, dan pilihannya adalah spin, spin 360 darjah. Jadi apabila saya susun semula gambar yang telah dihasilkan tadi, yang pertama sekali adalah format JPG. Yang kedua adalah format PNG. Dan yang ketiga adalah format GIF. Saya besarkan.
Jadi itulah ya, perbandingan antara ketiga-tiga jenis format grafik yang mungkin bermanfaat untuk kita menghasilkan lebih kemas dan menarik ya, presentation ataupun pembentangan dan video yang ingin kita hasilkan. Semoga sedikit penerangan ini akan dapat membantu untuk Anda menghasilkan pembentangan atau video yang lebih menarik. Sekian, terima kasih.